Di video ini aku akan menjelaskan tentang modus dari data berkelompok. Hai, aku Lanjar Setiawan, kelas 12 IPA 3 dari SMA Negeri 1 Jepon. Dan di video ini aku akan menjelaskan tentang satu bab pada pembelajaran matematika umum kelas 12 MIPA semester 1, yaitu modus dari data berkelompok. Oke, sebelum kita ke cara menentukan modus dari data berkelompok, kita harus tahu dulu pengertian modus itu sendiri. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul dalam suatu data atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, untuk mencari modus dari data berkelompok, aku akan memberikan satu rumus yang aku gunakan untuk mencari nilai modus dari suatu data berkelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Pertama-tama kita akan membahas satu persatu keterangan dari elemen-elemen yang ada pada rumus tersebut. Yang pertama ada TBMO merupakan tepi bawah kelas modus. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Dan yang terakhir adalah P merupakan panjang kelas. Itu tadi merupakan rumus yang akan kita gunakan untuk mencari modus dari data berkelompok. Untuk lebih memahami rumus yang ada, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan modus dari data berikut. Di sini kita memiliki data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk mencari modus dari data tersebut adalah dengan mencari satu persatu elemen yang akan kita gunakan pada rumus yang tadi sudah kita bahas. Untuk yang pertama yang harus kita cari adalah kelas modus. Untuk kelas modus yang akan kita cari dari tabel ini adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak. Dan pada data ini, data yang memiliki frekuensi terbanyak adalah data ke-78 sampai data ke-84 yang memiliki frekuensi sebesar 9. Nah, inilah kelas modus dari tabel tersebut. Kemudian yang harus kita cari adalah TBMO, yaitu tepi bawah kelas modus. Untuk tepi bawah kelas modus dapat dicari dengan mengurangkan batas bawah kelas tersebut dengan 0,5. Dan di sini batas bawahnya adalah 78. Jadi tepi bawah kelas modusnya adalah 78 dikurangi 0,5 yaitu 77,5. Kemudian kita harus mencari nilai dari D1 dan D2. D1 memiliki pengertian yaitu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan di sini kelas modusnya adalah 9 dan kelas sebelumnya memiliki frekuensi sebesar 6. Jadi D1 nilainya adalah 9 dikurang 6 sama dengan 3. Dan D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Di sini kita tahu kelas modusnya memiliki frekuensi sebesar 9 dan kelas setelahnya memiliki frekuensi sebesar 7. Jadi D2 sama dengan 9 dikurang 7 yaitu 2. Dan yang terakhir yang harus kita cari adalah nilai dari panjang kelas. Nilai panjang kelas dapat dicari dengan mengurangkan batas bawah kelas tertentu dengan kelas sebelumnya. Dan di sini aku ambil nilai batas bawah dari kelas kedua yaitu 64 dan aku kurangi dengan batas bawah kelas pertama yaitu 57. Dan akan diperoleh 64 dikurangi 57 hasilnya adalah 7. Oke, di sini kita sudah memiliki semua elemen yang kita butuhkan untuk mencari modus dari data tersebut. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu MO sama dengan TBMO tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang kita peroleh dari data tersebut. Menjadi 77,5 ditambah 3 per 3 tambah 2 dikali 7. Kita kerjakan dari menjumlahkan nilai D1 dan D2 nya karena di situ terdapat tanda kurung yang memisahkan mereka sehingga mereka harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh 77,5 ditambah 3 per 5 karena 3 tambah 2 sama dengan 5 dikali 7. Kemudian kita kalikan 3 dengan 7 menjadi 21 dan kita tuliskan 77,5 tambah 21 per 5. Dan 21 per 5 itu nilainya adalah 4,2. Sehingga langkah terakhirnya adalah menjumlahkan 77,5 dengan 4,2
yang hasilnya adalah 81,7. Jadi nilai modus dari data tersebut adalah 81,7. Nah, setelah kita mengetahui nilai modusnya, kita harus ngecek dulu nih, apakah nilai modus yang kita peroleh itu benar ataupun salah. Nah, untuk cara ngeceknya, kita bisa lihat dari nilai kelas modus yang kita peroleh pada data. Di sini kita peroleh kelas modusnya antara 78 sampai dengan 84. Jadi dapat dipastikan nilai modus yang nanti kita peroleh adalah antara 78 sampai dengan 84. Dan setelah kita melakukan penghitungan, nilai yang kita peroleh adalah 81,7. Dan 81,7 itu terletak antara 78 sampai dengan 84. Jadi dapat dipastikan nilai modus yang kita peroleh ini adalah benar kalau penghitungannya benar. Oke, itu saja yang dapat aku jelaskan pada video ini mengenai cara menentukan modus pada data berkelompok. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman paham apa yang aku jelaskan dari awal. Sekali lagi terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.